Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat datang kembali di serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah kita lalui beberapa hari ini. Dan bagaimana cara kita menjalankan dengan penuh kesiapan, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Nah, bersama saya Lala Ardani, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana mengontrol konsumsi gula selama Ramadan. Bersama narasumber kita Dr. Randa Khairunisa MKes dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah yang sudah terlihat sangat semangat dan cerah ceria. Bu Nisa saat ini sebagai Wakil Ketua di Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Dan hari ini beliau akan berbagi ilmu dan tips agar kita semua bisa menjalani Ramadan dengan baik dan tetap sehat dengan cara bagaimana mengontrol konsumsi gula. Karena biasanya nih selama bulan puasa makanan yang menarik dan mengundang selera itu adalah yang manis-manis. Baiklah kalau gitu sahabat Aisyah, mari kita sapa dulu narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah sehat Mbak Lala. Silakan menyapa para sahabat Aisyah Ibu. Semoga sahabat Aisyah juga yang hadir untuk menyaksikan bincang-bincang kita pada hari ini juga dalam keadaan sehat, lancar dalam menjalankan ibadah puasa yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami bincangkan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami akan memperbincangkan tentang bagaimana mengontrol konsumsi gula selama kita beribadah puasa atau menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Baik Bu Nisa, terima kasih dan sahabat Aisyah, kita ingin tahu lebih jauh sebelum mungkin kita nanti membahas terkait dengan bagaimana cara mengontrol konsumsi gula. Kita perlu tahu nih, kenapa sih pentingnya sehingga kita perlu mengontrol konsumsi gula selama berpuasa, Bu Nisa? Iya, begini Mbak Lala. Ketika bulan puasa itu biasanya kan kita itu sangat tertarik dengan konsumsi makanan yang manis-manis. Nah, kalau kita banyak memakan atau mengkonsumsi makanan yang manis, maka kadar gula dalam darah kita akan meningkat. Nah, ketika kadar gula itu berlebih dalam tubuh kita, ini akan bisa membawa resiko terhadap berbagai penyakit kronis. Apa itu penyakit kronis? Misalnya terkena, yang jelas itu karena gula berlebih ya, itu sakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian yang kedua bisa juga terkena hipertensi atau sakit jantung. Itu macam-macam yang bisa juga bisa terkena kemungkinan kanker. Seperti itu Mbak Lala. Jadi penting sekali kita untuk mengontrol konsumsi gula supaya jangan berlebih dari kebutuhan tubuh kita. Seperti itu Mbak Lala. Oke, baik Bu Nisa. Nah, kita pahami ya Bu Nisa dan juga sahabat Aisyah bahwa biasanya saat berpuasa itu kan justru banyak makanan-makanan manis yang mengundang selera ya. Nah, ini gimana Bu Nisa nih agar kita bisa mengontrol konsumsi gula nih agar tidak berlebihan selama kita berpuasa. Godaannya banyak ya. Betul. Ketika ngabuburit itu banyak jajanan-jajanan yang manis-manis. Iya, betul. Gimana nih Bu Nisa nih? Betul sekali. Jadi itu yang kita harus tahan diri. Jadi ya kalau ngikutin nafsu semuanya menarik, apalagi itu banyak yang jual-jual takjil gitu ya. Nah, kita harus kurangi, kita harus bisa membatasi. Misalnya jangan untuk mengkonsumsi misalnya kue nih, kue atau es krim begitu, atau minuman-minuman pemanis yang ditambahkan kepada sirup-sirup misalnya seperti itu semua adalah kandungan gulanya tinggi Mbak Lala. Kemudian kalau bisa ya, kalau kita tetap juga untuk kebutuhan tubuh kita juga tetap berkeinginan untuk mengkonsumsi yang manis, itu bisa kita ganti dengan
pemanis yang alami, seperti misalnya madu. Nah, madu ini kan memang di dalam Al-Quran juga kita diberitahukan bahwa madu ini adalah memberikan khasiat untuk kesehatan. Jadi sangat bagus kalau misalnya kita ganti untuk yang manis itu dengan madu. Lalu kita harus misalnya juga nih, yang penting juga nih, jangan dilupakan nih, meminum air putih ya, air mineral yang cukup untuk membantu mengurangi keinginan kita mengkonsumsi yang manis-manis. Kemudian saat berbuka puasa, kalau bisa itu batasi konsumsi yang tidak terlalu manis, hindari makanan yang digoreng. Nah, ini juga penting nih Mbak Lala. Kalau kita mengkonsumsi goreng-gorengan, biasanya justru itu menjadi temannya ya, dengan gorengan, kemudian ada minuman yang manis. Justru di situ yang harus kita batasi. Jadi jangan kita mengkonsumsi ketika puasa dengan goreng-gorengan. Karena ini akan membuat kita menjadi ada keinginan untuk minum yang manis-manis seperti itu. Iya. Dan ini menjadi reminder untuk kita semua ya. Iya. Biasanya kalau buka puasa yang tersaji makanan wajib adalah gorengan. Oke, tapi Bu Nisa nih, jika seandainya kita terpaksa begitu ya harus mengkonsumsi makanan-makanan kemasan begitu. Nah, apa yang harus kita perhatikan Bu Nisa? Iya. Itu bisa terjadi ya Mbak Lala, misalnya ketika kita dalam perjalanan, yang ada yang siap saji itu adalah makanan-makanan kemasan yang kita bawa. Misalnya nih, kalau memang sangat terpaksa kita mengkonsumsi dari makanan yang kemasan, yang pertama harus kita lakukan itu adalah periksa label untuk makanan tersebut untuk mengetahui kandungan gula. Biasanya di dalam label itu ada tercantum tuh Mbak Lala, tercantum berapa persen atau berapa gram atau miligram begitu kandungan gula yang ada. Kemudian kita harus tahu juga istilah-istilah terkait dengan gula itu macam-macam istilahnya. Dia tidak mencantumkan gula, tapi misalnya dia cantumkan sukrosa, glukosa, itu semua adalah gula seperti itu. Nah, dengan kita membaca label, maka kita bisa untuk mengetahui ketika kita mau membutuhkan untuk asupan gula sesuai dengan ukuran yang normal, maka kita nanti bisa, oh tadi saya sudah mengkonsumsi sekian gram misalnya. Padahal kebutuhan kita dalam satu hari itu ditentukan berapa gram satu hari, misalnya seperti itu Mbak Lala. Iya, terima kasih Bu Nisa, ini jelas sekali bahwa kita bisa mengatur berapa banyak kebutuhan gula yang kita butuhkan selama berpuasa. Nah, tapi bagaimana dengan mengatur porsi makanan nih Bu Nisa? Apakah ada trik tersendiri agar kita bisa mengatur porsi makanan yang mengandung gula agar tidak berlebihan selama kita berpuasa? Mbak Lala dan sahabat Aisyah semuanya, ketika kita bicara porsi, maka pilihlah porsi makanan yang tepat yang memenuhi gizi seimbang untuk menghindari konsumsi gula yang berlebihan. Nah, gizi seimbang itu terdiri dari berbagai unsur. Ada unsur protein, ada unsur lemak, ada unsur serat dari buah-buahan dan sayuran, begitu. Yang kedua, Mbak Lala dan sahabat Aisyah semuanya, kita harus mengatur target dari konsumsi gula harian yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai dengan kebutuhan tubuh yang normal seperti itu. Oke, Bu Nisa, jadi artinya kita bisa menggantikan gula juga dengan pemanis alami lain ya Bu ya? Betul, tadi sebagaimana disebutkan tadi, bagaimana tip-tipnya tadi, kita salah satunya adalah gunakan madu sebagai pemanis alami, begitu ya. Kemudian gunakan buah-buahan yang segar sebagai pemanis alami juga, karena di dalam buah itu sendiri itu adalah sumber gula yang sehat. Apa buah-buahan yang segar? Banyak sekali tersedia di sekitar kita ya, seperti misalnya pisang, melon, semangka, begitu. Kemudian dalam sayuran juga ada wortel misalnya, begitu juga, itu adalah sumber gula yang sehat. Oke, nah kalau misalnya nih habis buka puasa, kemudian tarawih, biasanya kan kita suka lapar ya sahabat Aisyah ya. Nah kalau dalam kondisi seperti itu dan kita ingin mengkonsumsi makanan yang manis, itu gimana Bu Nisa? Ada nggak cara agar kita tuh tetap bisa makan dan tanpa harus mengkonsumsi gula begitu? Iya Mbak Lala,
ada beberapa hal barangkali yang bisa kita pengganti keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang manis. Misalnya kita mengkonsumsi sayuran supaya lebih enak, itu kita bikin salad misalnya begitu, atau sayuran yang direbus begitu ya sahabat Aisyah semuanya, itu mudah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kemudian bisa juga misalnya kita mengkonsumsi kacang-kacangan begitu ya, buah-buahan segar, bagaimana tadi yang sudah disebutkan, ada apel, pisang, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa untuk kita gantikan seperti itu, Mbak Lala. Iya, baik. Kalau begitu sangat penting sekali kita mengatur atau mengontrol konsumsi gula selama kita berpuasa ya, agar terhindar dari resiko gangguan penyakit kronis yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Nisa sebelumnya. Tapi sahabat Aisyah, kita juga perlu tahu nih, kira-kira selain mengurangi konsumsi makanan manis, apakah ada jenis makanan yang rendah gula ya, yang bisa tetap memenuhi kebutuhan gula untuk tubuh kita dan tetap sehat? Oh, banyak itu Mbak Lala dan sahabat Aisyah semua. Kita bisa misalnya untuk menggantikan nasi putih itu dengan mengkonsumsi nasi merah. Ya, atau beras merah yang kita masak itu adalah kandungan gulanya rendah. Kemudian bisa juga mengkonsumsi roti gandum. Banyak jenis roti, tetapi yang kita konsumsi itu yang sebaiknya adalah roti gandum karena dia rendah gula. Kemudian ikan, daging ayam, telur itu juga selain sumber protein juga rendah gula. Kemudian sayuran tuh banyak, brokoli, kembang kol, wortel tadi juga sudah saya sebutkan, itu sebagai sumber serat, sekaligus juga itu sehat, menyehatkan dan rendah gula juga itu. Gitu Mbak dan sahabat Aisyah semuanya. Kalau makanan ringan gimana Bu? Apakah ada yang bisa kita konsumsi? Oh ya, ketika kita misalnya masih ini ya belum istirahat tidur gitu ya, masih kepengen ada untuk ngemil begitu ya Mbak Lala ya, biasa tuh boleh kacang-kacangan tuh seperti misalnya kacang almond, kacang walnut begitu ya, itu boleh kita konsumsi ya. Begitu ya sahabat Aisyah, karena sumber kacang ini juga sumber protein dan dia rendah gula, jadi boleh untuk kita tetap ngemil begitu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan makanan utama dan makanan ringan yang bisa digantikan sehingga tidak terlalu banyak gula begitu Bu ya dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, gimana dengan minuman nih Bu Nisa? Sahabat Aisyah penasaran nih, kira-kira minuman-minuman yang bisa dikonsumsi dan aman sehingga kita bisa tetap mengontrol kadar gula di dalam minuman tersebut, apa yang bisa dikonsumsi Bu Nisa? Iya, sahabat Aisyah semuanya, yang paling paling baik dan sehat itu adalah air putih. Begitu Mbak Lala. Iya. Jadi minumlah air putih secukupnya sesuai dengan yang dianjurkan begitu ya. Kita itu dalam satu hari itu 6 gelas minimal. Nah, ini bisa dibagi ketika sahur dan buka puasa seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan sumber air itu dari buah-buahan. Kita bisa buat jus buah, tapi jus buah ini juga kan rendah gula, jangan ditambah gula, itu yang penting. Kalau ditambah gula sama saja, artinya kita mengkonsumsi gula, begitu ya. Iya, oke, baik. Wah, ternyata banyak sekali ya sahabat Aisyah alternatif makanan sehat yang rendah gula dan menyehatkan. Nah, sebenarnya kita juga perlu tahu nih seberapa banyak ya kebutuhan gula untuk tubuh kita supaya kadar gula tidak meningkat untuk kesehatan tubuh. Nah, kira-kira berapa Bu Nisa yang memang dibutuhkan untuk tubuh kita, baik itu oleh anak-anak maupun juga oleh orang dewasa? Oh iya. Baik sahabat Aisyah semuanya, untuk kebutuhan gula secara normal itu tentu berbeda berdasarkan usia dari anak-anak sampai orang dewasa. Misalnya nih, untuk anak-anak pada usia 2-5 tahun itu maksimal dalam satu hari itu cukup 10 gram saja. Kemudian untuk anak-anak di usia 5-10 tahun tidak boleh lebih dari 15 gram per hari. Sementara untuk anak-anak usia 10-18 tahun itu hanya 15-20 gram per hari. Nah, untuk wanita dewasa ini sahabat Aisyah semuanya itu maksimal 25 gram atau setara dengan 100 kalori per hari.
Nah, berbeda dengan pria dewasa. Untuk pria dewasa itu maksimal 36 gram per hari. Begitu kebutuhannya. Namun ya harus juga dipertimbangkan bahwa kebutuhan gula ini tidak sama memang setiap orang, tergantung juga dari misalnya aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian berat badan itu juga menentukan bagaimana jumlah dari gula yang kita butuhkan per harinya. Itu seperti itu sahabat Aisyah semuanya. Ya baik, luar biasa sahabat Aisyah. Kita jadi tahu sekarang kebutuhan gula untuk tubuh kita berapa gram sehingga kita bisa mengatur sehingga tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Nah sebelum kita tutup, Bu Nisa ada tips nggak nih atau pesan dari Bu Nisa untuk sahabat Aisyah semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa? Iya Mbak Lala dan sahabat Aisyah semuanya yang berbahagia yang saat ini masih menyaksikan obrolan kita ya, supaya kita menjaga agar kadar gula dalam tubuh kita itu tidak meningkat dan tidak berlebih sehingga bisa menimbulkan risiko berbagai penyakit kronis yang tadi kita sebutkan. Maka ya setiap hari kita harus mengurangi dan mengontrol konsumsi gula tersebut ya. Kemudian kebutuhan gula tubuh secara normal, untuk itu pilihlah makanan-makanan yang sehat dan menyehatkan seperti tadi sudah diuraikan begitu Mbak Lala dan sahabat Aisyah semuanya. Semoga dengan kita bisa mengontrol konsumsi gula, kita tetap sehat, menjalankan ibadah puasa, tetap dengan segar, dengan ceria, dengan aman. Begitu barangkali ya Mbak Lala. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nisa. Ini inspiring sekali dan penuh dengan manfaat. Isinya daging semua hari ini ya Bu Nisa ya. Luar biasa. Dan semoga sahabat Aisyah juga merasakan manfaatnya dan lebih bisa menjaga dan mengontrol konsumsi gula sesuai kebutuhan tubuh agar tetap sehat selama bulan puasa. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Khairunisa MKes atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Lala. Dan semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membentuk keluarga yang sehat dan sakinah. Dan untuk itu kami mengingatkan untuk sahabat Aisyah, jangan lupa terus ikuti serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus media sosial Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai kesehatan maupun program-program kesehatan Aisyah. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.